teman-teman, selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center, dan jangan lupa loncengnya ya untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, atau kalian juga bisa DM di akun Instagram Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat datang kembali dalam ibadah online FG dan Excel Grace Community Center. Saya percaya setiap kita yang rindu untuk beribadah, semua dalam keadaan sehat, amin. Karena itu mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami mau mulai ibadah kami, Bapa. Kau yang berkati setiap kami, dimanapun kami berada, biarlah lawatan Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian ini, sebab Kau Allah yang layak disembah Tuhan. Kau Allah yang mulia, Yesus. Kerinduanku selalu dekat-Mu, Yesusku. Kalau mazmurku telah ku kejar, telah ku
tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu, Kau yang berharga, Kau yang berharga, lebih gemilang dunia. Firmanlah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia.
membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau yang pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Ia sampaikan sesuai dengan isi hati-Mu. Berkati setiap kami yang mendengar Bapa, biarlah apa yang kami dengarkan dapat kami tanamkan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut mengucap syukur karena Tuhan masih berikan kekuatan, kesehatan kepada setiap kita sehingga kita bisa mengikuti ibadah kita pada hari ini dan kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 21 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari Ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan Dia. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah kamu mengalami ketika hatimu lebih mengutamakan feeling, berkata ya, lalu tiba-tiba otakmu mampu berpikir logis, mengatakan tidak. Dan akhirnya kamu malah bingung sendiri, bukan? Harus mengikuti otak kita atau hati kita? Contoh, ketakutan di tengah malam. Ketika malam hari kita lagi sendiri, mungkin semua orang pergi keluar kota dan kita ditugaskan untuk menjaga rumah. Pada malam harinya, kita mendengarkan suara-suara aneh di rumah kita. Perasaan kita langsung ketakutan. Ada suara-suara aneh. Kita menganggap itu adalah hantu atau maling. Tetapi otak kita mulai berpikir dan berusaha untuk menenangkan kita. Berpikir secara logis. Mungkin itu tikus atau kucing. Namun, tetap saja kita malah nggak bisa tidur semalaman. Karena antara pikiran dan kekhawatiran hati kita membuat kita tidak mampu untuk tidur. Apakah kita pernah mengalami hal yang demikian? Sepercaya mungkin setiap kita mengalami situasi yang berbeda ketika antara feeling hati kita dan pikiran kepala kita untuk berpikir logis, sehingga kita mengalami kebingungan-kebingungan ketika kita ingin mengambil suatu keputusan. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, pada kali ini kita akan bersama-sama merenungi kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema kolaborasi kepala dan hati.
Pikiran sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Pikiran berfokus ke dalam diri kita. Jadi pikiran kita itu berfokus kepada hal-hal yang ada tentang diri kita, ke dalam diri kita. Bagaimana kesuksesan kita mungkin. Bagaimana kita bisa mengatur bisnis kita dengan baik. Supaya kita bisa menghasilkan keuntungan yang banyak. Bagaimana kita berpikir sedemikian rupa untuk meningkatkan perekonomian di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita berupaya supaya kita menempuh suatu pendidikan yang tinggi untuk kemajuan diri kita. Semua hal yang ada di kepala atau yang kita pikirkan itu berkepentingan untuk diri kita, untuk kepuasan diri kita sendiri. Berbeda dengan cara kerja hati. Cara kerja hati orang yang hidup dengan hati atau hidup dengan perasaannya akan cenderung berfokus kepada orang lain dan lebih mudah untuk tersentuh dengan hal-hal yang spiritual atau dengan hal-hal yang rohani. Jadi ada perbedaan ketika otak kita atau pikiran kita yang terus-menerus kita gunakan di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita hanya berfokus terhadap diri kita sendiri. Tetapi ketika kita hanya hidup dengan feeling, dengan perasaan, dengan hati kita, kita hanya berfokus terhadap orang lain dan kita pun tidak memperdulikan diri kita sendiri. Antara pikiran dan hati harus dapat berjalan bersama-sama, bekerja sama, saling berkolaborasi supaya kita mengalami keseimbangan di dalam kehidupan kita. Menurut Thomas Aquinas, filsuf sekaligus rohaniawan abad ke-13, hati dan pikiran adalah dua hal yang tidak mungkin bertentangan. Karena keduanya dapat saling menopang, karena keduanya berasal dari Allah. Mengapa hati dan pikiran kita sering kita rasakan bertentangan? Itu oleh karena ketika hati dan pikiran kita dipengaruhi oleh dosa. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 6, Kejadian 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan datang kepada Kain, berbunyi, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ketika hati dan pikiran kita bertentangan, itu oleh karena di dalam diri kita dipengaruhi oleh dosa yang sementara mengintip kita. Sehingga kadang-kadang pikiran kita dan hati kita tidak mampu saling berkolaborasi dengan baik oleh karena pengaruh dosa yang ada di dalam diri kita. Seperti yang dialami oleh Kain. Sehingga Kain yang tidak mampu untuk menguasai pikirannya dengan baik, tidak mampu menguasai hatinya dengan baik, sehingga ia memikirkan hal-hal yang jahat terhadap saudaranya, sehingga ia mampu membunuh saudaranya. Dosa membuat seseorang tidak mampu lagi untuk melihat hal-hal yang baik dari pikiran maupun dari hati kita. Oleh karena itu, mari kita menjaga hati kita. Mari kita menjaga pikiran kita dengan baik supaya tidak dipengaruhi oleh dosa yang sementara mengintip kehidupan setiap orang percaya, setiap kehidupan anak Tuhan. Roma 7 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-25. Rasul Paulus berkata, "Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku
Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuh aku. Sahabat pelajar dan sahabat muda, ternyata kebingungan antara mengikuti pikiran kita atau mengikuti hati kita. Terkadang kita tidak mampu melihat dengan baik sehingga antara pikiran dan hati sering mengalami tantangan di dalam kehidupan kita. Hati kita ingin melakukan hal yang baik. Perasaan kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Tetapi pikiran kita ingin menyenangkan diri kita. Pikiran kita ingin menyenangkan hal-hal duniawi yang ada di sekitar kita. Sehingga kita kadang-kala tidak mampu mendengarkan lagi isi hati kita. Kita tidak mampu mendengarkan lagi suara hati kita yang diterangi oleh Roh Kudus. Oleh karena pikiran-pikiran kita sudah dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di sekitar kita dan cenderung untuk menawan kita untuk dapat melakukan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita. Orang yang setingkat Rasul Paulus pun kadang-kadang mengalami kebingungan di dalam mengambil suatu pertimbangan. Dia mengatakan saya ingin berbuat baik, saya ingin melakukan kehendak Allah, tetapi terkadang saya melakukan apa yang tidak baik. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pernah mengalami hal yang demikian, bukan? Kalau begitu bagaimana agar hati dan pikiran kita dapat berkolaborasi sehingga menghasilkan keseimbangan dalam kehidupan kekristenan kita? Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, sangat penting hati dan pikiran kita harus tunduk pada otoritas Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita dapat mengkolaborasikan antara pikiran dan hati kita? Tentunya hati dan pikiran kita itu harus tunduk pada otoritas Tuhan. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita mendengar kisah seorang tokoh di dalam Alkitab yang diberikan janji oleh Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan dia keturunan seperti banyaknya bintang di langit dan pasir di laut. Sehingga dalam usianya yang sudah indah, dalam usianya yang sudah tua, Tuhan memberikan seorang keturunan yang bernama Ishak. Tetapi ketika Ishak mulai beranjak besar, Allah berfirman, Allah datang kepada Abraham dan dia katakan, aku ingin engkau mempersembahkan anakmu sebagai persembahan kepada Tuhan. Mungkin di dalam pikiran Abraham ada bergejolak. Mungkin dalam pikiran Abraham, bukankah Tuhan yang memberikan? Masa Tuhan ingin mengambil? Tetapi di dalam hati Abraham, dia tunduk kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan memberikan anak ini. Kalau Tuhan ingin memintanya kembali, Tuhan bisa mengambilnya. Tuhan adalah Tuhan. Kalau Tuhan ingin anak ini dipersembahkan, disembelih, bukankah Tuhan mampu menghidupkannya kembali? Atau mungkin Tuhan akan menyediakan hal yang lain. Banyak pikiran-pikiran yang timbul di dalam Abraham, tentunya sebagai seorang manusia ketika kepercayaannya diuji. Dan tetapi oleh karena pertimbangannya terhadap Allah, dia tunduk pada otoritas Tuhan sehingga pikirannya pun mengikuti apa yang ada di dalam hatinya, yaitu harus tunduk pada otoritas Tuhan. Sehingga ia memutuskan untuk mempersembahkan Ishak, anak kesayangannya itu. Ketika dia membawa Ishak ke atas gunung Moria dan ingin mempersembahkannya dengan segenap hati, dengan segenap hati Abraham menaruh Ishak di atas mezbah yang dibuatnya, mezbah bakaran yang dibuatnya. Dan ketika ia ingin mengambil nyawa Ishak, maka Allah menunjukkan kasih karunia-Nya bahwa sungguh benar Abraham tunduk pada otoritas Tuhan.
dia mampu memberikan sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupannya. Ketika kepercayaan Abraham diuji, pikiran dan hatinya berpadu tunduk pada otoritas Tuhan. Sahabat pelajar dan sahabat muda, ketika Abraham tunduk pada otoritas Tuhan, dia melihat jalan keluar dari permasalahan atau ujian yang Tuhan sementara berikan di dalam kehidupan kita. Ujian apa ya saat ini yang sementara kita hadapi sebagai seorang pelajar? Ujian apa yang kita sementara hadapi di dalam kehidupan kita sebagai seorang muda? Mungkin banyak hal yang kita pikirkan, mungkin banyak hal yang mengganjal di dalam hati kita. Tetapi saya mau katakan, mari kita tunduk pada otoritas Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita mengikuti rencana Tuhan di dalam setiap ujian-ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Maka kita akan melihat jalan yang Tuhan berikan bagi kita. Jalan yang tidak pernah kita pikirkan. Jalan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang tunduk pada otoritas Tuhan. Orang-orang yang tunduk pada otoritas Tuhan, yang mengasihi Tuhan secara sungguh-sungguh. Sehingga pikiran dan hatinya hanya tertuju atas kehendak dan kemauan Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita dapat melihat hal kolaborasi antara pikiran dan hati. Hati dan pikiran kita harus mengalami kasih karunia Tuhan. Sahabat pelajar, masih ingatkah kita tentang seorang pemungut cukai? Yang seorang pendosa yang dibenci oleh kaum sebangsanya. Karena dia seorang pemungut cukai yang sering mengambil pajak lebih daripada orang-orang sebangsanya. Ketika sang pemungut cukai ini mendengar bahwa Tuhan Yesus ingin datang ke kota itu, dia pun pikirannya penasaran, bagaimana rupa Yesus itu. Yesus ada katanya, Yesus adalah orang yang mengasihi semua orang. Katanya Yesus itu maha pengasih. Katanya Yesus itu bisa mengampuni dosa. Apakah benar atau tidak? Dia di dalam hatinya pun ada suatu kekosongan yang ingin mengalami pemulihan di dalam kehidupannya. Sehingga kekosongan itulah yang membuat dia ingin melihat Yesus. Sehingga dia berpikir, bagaimana caranya saya ingin melihat Yesus? Ketika kerombongan banyak itu mulai ada dan orang-orang sementara berkerumun. Tapi apa yang dialami oleh Sakeus ini? Orang-orang berupaya untuk menghalangi dia karena dia pendek. Tetapi kerinduan ingin mengalami Tuhan. Kerinduan ingin melihat Kristus. Sehingga pikirannya berjalan. Dia melihat sebuah pohon ara dan dia manjat di pohon ara itu. Dan dia melihat Yesus. Ketika dia melihat Yesus dari jauh, dia katakan, oh ini Yesus. Dia percaya. Sepertinya dia memang benar orang baik. Ketika Yesus makin dekat, dia makin melihat dengan jelas. Ketika Yesus makin dekat, ia melihat dengan jelas. Dan ketika Yesus berhenti tepat di bawah pohon di mana dia manjat itu, dan Tuhan menoleh ke atas dan dia berkata, Sakeus, turunlah, aku ingin menumpang di rumahmu. Mungkin ketika itu waktu Sakeus mendengar panggilan Tuhan, dia tidak percaya apa yang dia dengar. Dia tidak percaya dengan apa yang sementara dia alami. Tetapi Yesus tetap memanggil, Sakeus, turunlah, aku ingin menumpang di rumahmu. Ketika dia mendengar hal itu, dia sangat merasa senang. Sehingga mungkin dia cepat-cepat turun, bahkan mungkin dia melompat dari atas pohon ara itu. Dan dia sambil
berkata, Yesus, ayo kita ke rumahku. Karena dia lebih kecil, mungkin dia akan sedikit berlari untuk cepat-cepat sampai ke rumahnya. Dan Yesus mungkin mengikuti dari belakang. Ketika dia tiba di rumahnya dengan senang hati, mungkin Sakyus mengatakan, hai pelayan, masak masakan yang baik, masak masakan yang terenak. Hari ini Yesus mau datang ke rumah kita. Dan ketika mungkin pelayannya sementara menyediakan makanan untuk menjamu Yesus dan para murid waktu itu, Sakyus duduk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia tentang kerajaan Allah. Sehingga ketika Sakyus mendengarkan, dia mengalami kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Sakyus yang namanya adalah kudus, orang suci, tetapi kelakuannya yang tidak suci itu mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami kasih karunia Tuhan, sehingga pendosa ini diubah oleh Yesus menjadi benar-benar menjadi orang kudus. Sehingga dia berkata, dia membagi-bagikan hartanya. Kalau ada orang yang dia tipu, kalau ada orang diambil lebih dari pajak itu, dia akan mengembalikannya 4 kali lipat. Hati dan pikiran kita harus mengalami kasih karunia Tuhan, sehingga hati dan pikiran kita mampu berkolaborasi dengan baik, sehingga iman kekristenan kita dapat berjalan dengan seimbang. Sahabat pelajar dan sahabat muda, mari kita terus-menerus bangun hubungan kita dengan Tuhan, supaya setiap hari, setiap saat kita tetap mengalami kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat Tuhan menyucikan dan menguruskan hidup kita, sehingga kita tidak serat dengan pesta pora, sehingga kehidupan kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Sebab itu sangat penting bagi kita untuk memelihara hati dan pikiran kita sedemikian rupa agar tidak hanyut dalam arus dunia yang syarat dengan hawa nafsu dan pesta pora itu. Bagaimana caranya menjaga hati dan pikiran kita agar tetap berkenan di hadapan Tuhan? Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam Lukas 21 ayat yang ke-37 dan 38, katakan, pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Sahabat pelajar dan sahabat muda, bagaimana caranya agar menjaga hati dan pikiran kita tetap berkenan di hadapan Tuhan? Yaitu hati dan pikiran kita mau menerima didikan dari Tuhan Yesus melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Yang kedua, hati dan pikiran yang mau membangun hubungan dengan Tuhan. Seperti Yesus pada malam hari dia pergi di Bukit Zaitun untuk berdoa. Hal yang sama, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya hati dan pikiran kita tetap terjaga, sehingga kita tidak syarat dan terseret oleh arus dunia ini dengan kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan-kepentingan untuk memuaskan diri kita sendiri. Hal yang ketiga, hati dan pikiran yang mau dituntun oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sahabat pelajar dan sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengkolaborasikan hati dan pikiran kita dengan takut akan Tuhan, sehingga di dalam hati kita terpancar sinar kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan dapat tertanam dalam kehidupan kita setiap hari ya Tuhan, sehingga hati dan pikiran kami Tuhan selalu tertuju, terfokus hanya untuk menyenangkan hati Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, tapi kami percaya bahwa firman ini akan terus berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.